warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hali wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatika maksuran 'alal iksari minha duna tadabburin wa tartil. Wa 'alaika idza talawta bit tadabburi wal fahmi wasta'in ala dhalika bitartil wa tarassuli wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallimi subhanahu wa annaka baina yadayhi taqra'u alayhi kitabah alladhi amaraka fihi wa nahaka wa wa'adaka wa wasaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita diberikan menjalankan salat maghrib berjamaah dan mengisi waktu di antara banyaknya waktu yang istimewa di dalam sehari. Termasuk yang istimewa adalah ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, sehingga satu kenikmatan yang begitu besar yang wajib untuk kita syukuri, karena dari sekian banyaknya manusia, dari sekian banyaknya kaum muslimin, bahkan yang tinggal dekat dengan Masjid Al-Azhar, tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama duduk di masjid ini, beribadah bersama, belajar bersama. Ada di antara mereka yang di waktu yang istimewa antara maghrib dan isya, mereka ternyata waktunya, bahkan alhamdulillah ada di antara mereka yang tidak dipilih untuk beribadah kepada Allah, tapi justru mereka bermaksiat kepada Allah di antara maghrib dan isya. Maka kita berharap dengan kita mensyukuri nikmat di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita istiqamah di dalam kebaikan hingga akhir hayat kita, dan kita wafat nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita masih dalam bab tentang membaca Al-Quran. Beliau Imam Haddad mengatakan, wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatika maksuran alal iksar. Dan hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu membaca Al-Quran itu hanya fokus untuk memperbanyak saja, duna tadabburin wa tartil, tanpa mentadabburi daripada apa yang dibaca, dan juga tanpa tartil. Membaca Al-Quran yang paling terbaik.
Nomor satu yaitu membaca sekaligus memahami dan juga tartil. Nah, tartil itu bacanya sesuai dengan makharijul huruf yang tepat. Bacanya bukan terburu-buru, bukan kejar target hatam, tapi kejar pahala yang besar. Karena membaca Al-Quran itu, para hadirin, sama seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Semakin kita fokus, semakin kita menikmati, otomatis semakin lama ibadah itu akan selesai, dan tentunya semakin capek dan pahalanya pun juga menjadi semakin besar. Orang sholat yang dibaca surat Inna A'tayna Al-Kautsar dan juga Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, dengan orang yang sholat dengan jumlah rakaat yang sama, 2 rakaat, tapi yang dibaca surat yang panjang di rakaat pertamanya maupun rakaat keduanya, maka jelas walaupun yang sama yaitu sholat, tapi yang membaca surat yang panjang pahalanya lebih besar daripada yang membaca surat pendek. Sama-sama sahnya, sama-sama mendapatkan pahalanya, tapi jumlahnya tidak sama. Maka begitu juga di dalam membaca Al-Quran, kata Imam Haddad, jangan kamu itu terfokus kepada tujuan hatam saja, tapi usahakan untuk membaca dengan tadabbur, dengan memahami maknanya apa yang kita baca, sehingga itu yang diajarkan oleh para ulama dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau baca ayat yang menjelaskan tentang rahmat, maka Nabi berhenti sejenak memohon rahmat Allah untuknya. Kalau Nabi melewati ayat yang ternyata di situ menjelaskan tentang azab, Nabi berdoa, Allahumma ajirna min adzabik, ya Allah bebaskan kami dari siksamu. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ada riwayat yang mengatakan Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab, ya Allah masukkan aku ke surga tanpa hisab. Nah, karena paham akhirnya kita meminta, karena paham akhirnya kita berdoa. Tapi kenapa kadang bahkan karena target kita mengejar daripada hatam, kadang di situ ada ayatus sajdah, ada ayat yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah, kita lewati begitu saja. Kalau seandainya kita kok tidak mampu untuk melaksanakan sujud tilawah di saat itu, yang harusnya minimal kita ganti dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi karena kita kejar target hatam, kadang ada ayat yang di situ menunjukkan sajdah, disunahkan kita sujud tilawah, tapi justru malah kita terus melanjutkannya. Yang harusnya berhenti kita lanjut, yang harusnya lanjut kita berhenti, sehingga terkadang itu mempengaruhi daripada makna apa yang kita baca dan mengurangi daripada besarnya pahala. Wa alaika idza talauta bitadabburi wal fahmi, dan hendaknya kamu itu membacanya dengan tadabbur dan juga memahami makna Al-Quran. Wasta'in ala dzalika bitartil wa tarassul, tadabburi makna Quran. Kalau kita bacanya cepet-cepetan nggak akan bisa itu. Kalau panjenengan kok mau Fatihah saja, kemudian kok kita cepet-cepetan, nggak akan bisa kita menghadirkan makna Fatihah, padahal kita tahu artinya, kita paham itu artinya. Apalagi kalau Fatihah itu kita amalkan di dalam sholat, kemudian sholatnya kita buru-buru, Fatihahnya menjadi dibaca dengan cara yang cepat, otomatis sholatnya pun susah untuk khusyuk. Wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim, supaya kaulah panjenengan bisa membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar target hatam, maka coba hadirkan dalam hati bahwasanya
yang sedang kita baca ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan manusia, bukan karangan manusia. Wa annaka baina yadayhi, dan bayangkan kaulah panjenengan di saat baca Quran itu Bapak Ibu sedang ada di hadapan Allah di kita. Karena itu kan hakikatnya maha melihat. Allah itu maha melihat. Dimanapun kita berada, harus kita meyakini kalau kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Orang yang mencapai makam ihsan dikatakan itu orang yang baik. Ibadahnya adalah mereka yang kalau beribadah itu seakan-akan mereka melihat Allah. Mereka bayangkan Allah itu ada di depannya. Fa in lam takun tara, kok enggak bisa bayangkan Allah seakan-akan ada di depan kita, maka fa innahu yarak, Allah itu melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Nah, maka ini yang kita baca kalamnya Allah. Kemudian kita dilihat oleh Allah, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Kemudian kita hanya kejar target hatam, maka eman-eman. Kalau dikatakan dapat pahala, ya dapat pahala. Karena Al-Quran itu ngelihat Al-Qurannya aja sudah pahala, apalagi baca. Kita buka Al-Quran, kita lihat mushaf itu, kita lihat Al-Quran itu sudah dianggap ibadah itu, apalagi kita baca. Nah, sehingga kalau dikatakan yang bacanya cepet-cepetan dapat pahala, nggak dapat pahala? Dapat pahala. Cuman yang perlu dipertanyakan itu, kenapa kok harus cepet-cepetan? Kalau kita katakan, oh ya supaya cepat hatam, loh yang dicari dari cepat hatam ini apa gitu? Kalau emang yang dicari dari cepat hatam itu adalah pahala, lu baca dengan tartil itu juga pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Makanya Allah mengatakan melewati Nabi kita Muhammad, Allah itu meletakkan posisi dan derajat orang yang baca Al-Quran dengan baik itu sederajat dengan malaikat. Jadi kata Nabi dalam hadisnya, man qara'al Qur'an wa huwa mahirun bihi, orang yang baca Quran dan dia mahir itu pintar maksudnya, bacanya bagus, tadabbur, tartil, fahuwa ma'a safatil itu bersama malaikat al-kiram al-bararah, malaikat-malaikat yang istimewa. Karena mereka membaca dengan baik, pahalanya sempurna, pahalanya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu besar karena Allah senang melihat dia baca dengan cara yang tartil. Nah, maka kalau yang dikejar khatam itu adalah pahala, kemudian kita katakan oh semakin banyak yang kita baca semakin besar pahalanya. Iya, lebih besar lagi kita hatamkan tapi dengan membaca yang normal, membaca yang santai, bukan buru-buru. Kalau sudah kita bacanya buru-buru itu pasti akan ada yang terlewat itu. Minimal 1-2 huruf akan terlewat. Lebih parah lagi kalau sampai ada beberapa kalimat yang terlewat. Akhirnya merusak makna daripada Al-Quran. Wa annaka wa kun inda qiraati ayat tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Jadi ketika melewati ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan dalam hati pengagungan kepada Allah. Kalau kita melewati ayat tentang al-wa'du wal wa'id, tentang janji Allah atau ancaman Allah, kalau Allah menjanjikan misal membahas tentang surga, ya sudah kita minta dalam hati, minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumtali'an birragbi warrahbi, dipenuhi hati dengan harapan dan rasa takut. Kalau lewat ayat tentang adab, ya kita merasa takut dan kita minta perlindungan kepada Allah dari adab. Dan terus seperti itu. Kalau lewat ayat tentang pembahasan mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka kita berhenti sejenak, kita minta kepada Allah, ij'alna minasyakirin, ya Allah jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang ahli bersyukur. Waghfir lana dzambana, dan ampuni dosa kami ya Allah.
Nah, itu lebih indah, lebih besar pahalanya. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Imam Haddad, annal Qur'an huwal bahrul muhit wa minhu takhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Quran itu lautan, ibarat lautan yang luas. Kalau sudah di lautan yang luas itu kan ibarat nelayan itu, para hadirin, kalau mau cari ikan, kok kepingin dapat ikan dengan macam-macam ikan yang begitu banyak, dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar, ya semuanya ada di laut. Semuanya ada di laut. Kalau kita mancing di kolam, kolam ikan, ya ikan yang kita dapat ya hanya ikan yang dipelihara di kolam itu. Tapi kalau lautan, kita bisa dapat ikan dengan besar yang begitu bermacam-macam, kemudian dengan model ikan atau keinginan kita daripada apa yang ingin kita dapatkan, semuanya ada di lautan. Nah, begitulah Al-Quran. Al-Quran itu, para hadirin, semuanya ada di dalamnya. Kita pengen apa kita? Oh, kepingin hidupnya bahagia, Quran kuncinya. Kepingin lancar rezekinya, Quran kuncinya. Kepingin diselesaikan masalahnya, Quran kuncinya. Kepingin disembuhkan penyakitnya, Quran kuncinya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Apa coba yang enggak ada dalam Al-Quran? Apa coba? Enggak ada, semuanya ada dalam Al-Quran, para hadirin. Nah, sehingga orang yang baca Quran itu, para hadirin, dia akan selalu dipandang oleh Allah, tidak akan terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Sayyidina Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, al-husunu salasatun, benteng bagi diri manusia itu ada 3. Kalau kita kepingin diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadikan sebab Allah menjaga kita itu, para hadirin, karena kita punya 3 hal ini, atau kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kata Imam atau Sayyidina Ubay bin Ka'ab, adalah al-masjidu hisnun. Tiang niku lek kepingin dilindungi kalian Gusti Allah, diperhatikan oleh Allah, maka dia harus punya ta'alluq yang kuat dengan masjid. Dia harus punya hubungan yang baik dengan masjid. Sergap salat di masjid, senang majlisan di masjid, bahkan dia suka berkhidmah kepada masjid. Sampai Nabi dalam hadis lain mengatakan, sab'atun yudilluhumullah yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Nabi sebutkan adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya niku sambung kalian masjid. Jadi sambung kalian masjid ini banyak caranya. Kalau kita terkendala untuk bisa sholat berjamaah di masjid, cari cara yang lain. Oh, misal di waktu-waktu senggang, libur kerja, kita pergi ke masjid. Untuk apa? Berkhidmah ke masjid, karena masjid ini rumahnya Allah. Masjid niki disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Terus kalau panjenengan masuk ke masjid, maka sejatinya kita sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba jangan bayangkan, Bapak Ibu, di dalam Islam itu, kalau kita bertamu atau ada tamu datang ke rumah kita, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menyambut tamu dengan hangat. Kalau tamunya haus, kita sediakan minum. Kalau tamunya lapar, kita sediakan makan. Kita berikan hidangan. Bagaimana caranya tamu itu bahagia masuk ke rumah kita, sehingga sampai itu dikategorikan tanda keimanan seorang itu bagaimana ketika dia menyambut tamunya. Man yu'minu billah wal yawmil akhir
falyukrim dhaifah, kata Nabi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, kita bayangkan para hadirin, tamu itu ketika datang ke rumah, lah kok piyambak niku sambat datang kaula panjenengan kehausan, maka jika kita orang yang cerdas, kita akan berikan kepadanya suguhan sesuai yang dia butuhkan. Misal saya jalan dari Karangrejo jalan kaki sampai ke Kuto Anyar nih. Di Kuto Anyar saya kehausan, mau beli air, saya lupa, saya mau minta tolong, saya ketuk rumah panjenengan, saya ucapkan salam, kemudian panjenengan buka pintunya, kemudian saya bilang, maaf Pak, saya datang karena dalam keadaan darurat, saya ini haus sekali Pak, boleh nggak saya minta segelas air? Nah, saya katakan seperti itu. Nah, ini kira-kira kalau itu terjadi kepada jenengan, saya datang kepada panjenengan dalam keadaan haus, saya mengatakan saya minta air segelas, kira-kira apa yang jenengan kasih ke saya kira-kira? Napa nggih jenengan paringi kula napa? Singkong rebus. Lha niki wis ngelak jenengan paringi singkong rebus, kira-kira apa niku? Tambah ndak karuan nggih. Haus tenggorokan kering jenengan paringi kerupuk rambak. Tambah nggak karuan gitu kan. Nah, jenengan kasih saya air itu pasti. Oh, karena jenengan orang yang baik ditambah es misalnya, oh ben tambah seger. Sekarang para hadirin, Allah untuk memuliakan tamu, kiranya bagaimana dengan Allah kalau rumahnya Allah yang ditamui? Apakah masuk akal Allah nggak akan berikan hidangannya kepada kita? Gak mungkin itu, gak mungkin orang hadirin. Sebagaimana tadi saya datang membutuhkan air, panjenengan kasih air, kita datang ke rumah Allah niki, kita datang bertamu kepada Allah ini, kita bawa hajat masing-masing. Ada yang datang ke sini hajatnya kepingin rezekinya lancar, ada yang datang ke masjid hajatnya kepingin diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya, ada yang datang ke masjid kepingin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidangan kepada kaula panjenengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang pengin sehat Allah paringi sehat, yang pengin lancar rezeki Allah kasih lancar rezeki, yang punya hajat Allah akan kabulkan hajatnya. Nah, maka inilah yang disebut kenapa Allah melindungi orang-orang yang ahli masjid, karena Allah cinta dengan mereka. Kemudian para hadirin, yang kedua, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, termasuk daripada yang menjadi sebab Allah melindungi diri seorang hamba itu adalah ketika dia mau istiqamah membaca zikir. Zikrullah hisnun. Kalau tadi yang pertama masjid, yang membentengi diri kaula panjenengan itu zikir. Jadi kita harus punya zikir, kita harus punya wirid, Bapak Ibu. Seawam-awamnya orang dulu itu mereka punya wirid. Gak ada yang mereka kosongan tanpa wiritan, gak ada. Apalagi kalau mereka paham manfaat dari baca-baca wirid itu. Makanya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad, beliau mengatakan, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Tiang niku, manusia itu kalau nggak punya wirid, maka dia itu nggak ada bedanya dengan kirit. Nah, kirit ini kenapa? Monyet. Kenapa? Maksudnya apa? Kalau kaulah panjenengan nggak punya wiritan, para hadirin, kita ini nggak punya wiritan, loh, lantas apa bedanya kita ini? Allah ciptakan makhluknya itu ada tiga makhluk. Yang pertama, ada makhluknya Allah yang Allah ciptakan, Allah kasih akal tapi tidak Allah kasih syahwat. Dikasih akal sama Allah tapi tidak Allah kasih syahwat. Siapa mereka? Malaikat. Di malaikat itu nggak punya syahwat. Malaikat itu nggak ada ceritanya apa namanya
Seandainya sholat kata sekolah panjenengan sholat subuh kok keturun kan mboten enten. Sholat subuh kok lali kunutan ini mboten enten ceritanya. Kenapa? Karena nggak ada syahwat. Jadi malaikat itu di awal diciptakan kalau Allah tugasi dia untuk sujud ya sudah sampai kiamat sujud. Mereka tidak akan pernah mengangkat kepalanya kalau Allah belum perintahkan untuk mengangkat kepala dari sujudnya. Makanya Allah sifati malaikat itu dalam Al-Quran bahwasanya mereka la ya'sun Allah perintah Allah dan mereka selalu mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Kemudian yang kedua, ada makhluknya Allah yang Allah ciptakan tidak Allah kasih akal tapi Allah kasih syahwat. Tidak punya akal mereka, tapi punya syahwat, punya keinginan, punya hawa nafsu. Nah, siapa mereka? Binatang. Binatang. Nah, binatang itu nggak punya syahwat, nggak punya akal, tapi punya syahwat. Makanya binatang, misal kambing, panjenengan punya kambing, kemudian panjenengan bawa ke tanah milik panjenengan sendiri supaya kambing itu makan rumput di tanah panjenengan. Kemudian kok ternyata salah satu daripada kambing panjenengan ini makan rumput di tanah tetangga. Kok jenengan omeli? Itu yang salah kita. Loh ini binatang ini. Apa yang diperbolehkan dia makan rumputnya dan mana batas yang nggak boleh? Karena itu binatang, nggak punya akal. Nggak punya akal. Kemudian yang ketiga, makhluk yang Allah ciptakan Allah kasih akal dan juga Allah kasih syahwat. Allah kasih akal, Allah kasih hawa nafsu. Nah, siapa itu? Kita manusia. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ada manusia yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, maka dia akan diposisikan oleh Allah di derajat yang lebih baik dari malaikat. Nek kaulah panjenengan kok sakit melawan hawa nafsu, sakit melawan syahwat yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan, Allah jadikan kaulah panjenengan hamba yang derajatnya lebih baik daripada malaikat. Kenapa seperti itu? Karena malaikat itu kalau mau ibadah nggak butuh ngelawan hawa nafsu. Tapi lek kaulah panjenengan mau ibadah apapun butuh ngelawan hawa nafsu. Termasuk kaulah panjenengan duduk di Masjid Al-Azhar ini. Hawa nafsu, hawa nafsunya sore diajak temennya yuk bar maghrib ngopi, tapi wayai rutinan dengan Al-Azhar. Akhirnya enggak, sudah ini rutinan mek saulan sisan selapan sekali lah kok saya ditinggal ngopi bisa besok lusa minggu depan masih bisa. Akhirnya karena kita ngelawan hawa nafsu kita hadir ke sini. Itu manusia. Jadi kalau dia bisa ngelawan hawa nafsunya, dia akan menjadi yang hebat, menjadi orang yang dicintai sama Allah. Karena malaikat itu kalau mau ibadah nggak perlu ngelawan hawa nafsu karena nggak dikasih hawa nafsu sama Allah. Tapi kalau ada manusia yang nggak bisa melawan hawa nafsunya, akalnya ini betul sakit melawan hawa nafsunya, sehingga dia terus masuk ke dalam lingkar kelalaian, ke dalam kemaksiatan. Maka Imam Ghazali mengatakan mereka lebih parah dari binatang. Kenapa? Ngapunten lek wonten binatang. Mereka hanya punya hawa nafsu. Tapi kalau manusia berbuat salah, itu lebih parah daripada binatang. Kenapa? Lo akalnya kemana gitu loh. Akalnya di kemana? Kalau kita sudah tahu mengambil harta waris saudara itu haram, memakan harta anak yatim itu haram, kok masih kita makan hartanya orang lain? Para hadirin, berarti derajat kita itu lebih hina daripada binatang. Karena binatang kalau makan rumput tetangga, dia nggak tahu itu rumput milik siapa, dia nggak tahu batas tanah milik pemiliknya, milik juragannya itu yang mana dia nggak tahu. Nah, sehingga
nggak patut untuk disalahkan, itu binatang. Tapi kalau manusia sudah dikasih rambu-rambu, sudah dikasih syariat, hukum sama Allah Subhanahu wa taala, kok tasik boten manut, berarti bukan manusia. Jadi ini diperkuat di dalam Al-Qur'an dengan ayat yang Allah katakan, mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya mati. Mereka punya telinga tapi telinganya tuli. Bukan tuli beneran, tapi nggak mau dengar. Ulama sudah katakan haram, masih aja nggak terima, masih ada cari celah. Nanti ada orang riba itu haram, masih keliling ke rumah ulama, ustadz, selalu tanya, ustadz, ada nggak sih pendapat ulama yang bolehkan riba? Nah itu terjadi itu. Jadi saya bukan ngarang cerita, ada orang datang ke rumah itu saking sudah merasa nikmatnya masuk ke dunia riba, dia datang ke rumah, dia tanya, Beb, ada nggak pendapat ulama yang bolehkan riba? Nah, coba, padahal sudah dikatakan jelas di dalam Al-Quran haram, Allah loh ini yang katakan. Nah, maka orang yang seperti ini, itu kata Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, ulaika kal an'am, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih parah daripada binatang. Allah katakan, Allah sendiri yang katakan ini, lebih parah daripada binatang. Kenapa? Anak binatang, kemudian kok dia menggauli ibunya sendiri, itu orang nggak bakal ribut, gitu kan? Kenapa binatang kok? Binatang dimaklumi, nggak duwe akal, binatang. Tapi coba kalau manusia yang seperti itu, wah sudah lebih parah daripada binatang itu. Jelas-jelas haram, dia lakukan seperti itu. Nah, jadi para hadirin, ayo kita memposisikan diri kita selayaknya manusia yang sungguhnya. Harus ada beda berarti antara kaula panjenengan iki, harus ada beda dengan siapa? Dengan binatang. Kita harus ada beda dengan binatang. Nah, lek kaula panjenengan tiap hari namung kerjaane apa? Cari uang untuk makan untuk cari uang, nggih. Jenengan kok kerja terus gini apa kok kerja tok nih, nggih damel mangan. Nanti ketika kita makan ditanya sama teman, jenengan kok mangan tok? Pulang makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, terus seperti itu. Loh, bedanya awake dhewe karo binatang ini apa akhirnya gitu. Binatang itu kan juga gitu. Burung keluar pagi, kadang dia bukan hanya cari makan untuk dirinya sendiri, kadang untuk anaknya yang masih belum bisa terbang di sarangnya gitu. Nah, maka ayo kita bedakan diri kita. Napa malih lek kaula panjenengan kok ternyata di rumah punya angon-angon, dia punya binatang yang kita rawat. Seperti apa, kambing misalnya. Nah, ayo itu jadikan kambing itu sebagai renungan. Kambingku turu, aku ya turu. Kambingku mangan, aku ya mangan. Kambing saya buang kotoran, saya juga buang kotoran. Kambing saya cari makan, saya juga cari makan. Lu kok mboten enten bedane aku karo kambingku dhewe. Nah, yang bedakan apa? Kambing saya enggak baca zikir, saya baca zikir. Kambing saya enggak pergi majelis, saya pergi majelis. Kambing saya enggak baca Quran, saya baca Quran. Jadi hidup kita akhirnya menjadi manusia yang sungguhnya. Allah enggak minta banyak. Allah enggak nyuruh kita itu harus 24 jam ibadah, enggak. Allah cuma minta, ayo posisikan diri kita selayaknya manusia sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu untuk zikiran. Sisihkan waktu untuk baca Quran. Enggak harus banyak. Kalau kita malas, minimal 10 ayat saja kalau baca Quran. Supaya kita terlepas dari malaikat sehingga kita tidak disebut hamba yang lalai. Dawuh Nabi Muhammad dalam hadisnya, man qara'al Qur'an, man qara'a asra ayatin minal Qur'an lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang baca 10 ayat saja daripada Al-Qur'an,
dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat itu para hadirin enggak lama. 10 ayat itu enggak lama. Lebih lama lek kaula panjenengan badhe update status. Ngoten. Sik kudu napa ngedit nggih. Mangke lek videone dawa sik digeser-geser niku nggih di WA niku nggih. Niki pripun carane kok oleh sing pas apik ngoten. Lebih lama kita macang status daripada kita ngaji Quran 10 ayat. Nah, jadi ayo kita posisikan diri kita menjadi manusia yang selayaknya dengan kita memiliki rutinan, memiliki kebiasaan baik. Wirid, baca wirid semampu panjenengan. Oh panjenengan mampunya sholawat ya sudah sholawat. Yang penting istiqomah. Dawai Nabi Muhammad dalam hadisnya, Inna ahabbal a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Sungguhnya paling dicintainya amal ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala niku sing paling istiqamah walaupun sedikit. Paling istiqamah walaupun sedikit. Mau ngaji, lah pripun carane sekali ngaji niku para hadirin panjenengan istiqamah. Tapi nggih namung selapanan beb ngaji mboten napa-napa pun. Daripada enggak sama sekali gitu. Daripada enggak ngaji sama sekali. Diawali dengan selapanan sekali. Nanti kalau ada ya, tambah lagi terus seperti itu sampai kita di puncaknya ibadah yang kita sudah mentok ini sudah paling puncak saya ibadah, tambah lagi sudah bingung saya, nggak kuat lagi sudah saya. Wah itu hamba yang luar biasa. Baca zikir ngoten, nggak perlu kita kok ngoyo di awal semangat langsung ribuan baca zikirnya, mboten 100 atau enggak sampai 100 50 sholawat tapi tiap hari itu lebih baik daripada kita hari ini nanti pulang baca sholawat 1000 tapi sampai bulan depan enggak sholawat lagi. Nah biasanya penyakit manusia gitu, lek pun dicas imani pun baru dicas ya, seperti ini wah awake dhewe semangat wiritan yo semangat ngaji Quran, sekali semangat langsung sekali ngaji langsung 3 juz, langsung 10 juz, tapi Beijing pun buatan ngaji malih. Allah nggak minta itu dari kita. Allah minta kita yang istiqomah. Nah, kenapa? Karena orang kalau istiqomah, pada hadirin Nabi katakan dalam hadisnya, mata syakhsu ala ma'asha alaih. Manusia itu mati menurut kebiasaannya. Kebiasaan kan berarti sesuatu yang kalau panjenengan istiqomahi. Lek kalau panjenengan istiqomah ngaji Quran, ya berarti nanti insya Allah kita akan mati dalam keadaan ngaji Quran. Imam Haddad datang kitabipun engkang namanya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, idza aratta an tamuta ala halin falzam dzalik. Kalau kamu kepingin mati dalam keadaan yang kamu inginkan, maka lazimi keadaan itu. Lek kalau panjenengan kok kepingin mati dalam keadaan salat, berarti ya sing kata salati. Lek kepingin mati dalam keadaan sedang berada di masjid, ya berarti perbanyak iktikaf di masjid. Lek kepingin mati dalam keadaan ngaji, baca Quran, wiritan, ya perbanyak baca Qurannya, perbanyak wiritannya. Itu pasti itu. Jadi Nabi sudah katakan seperti itu. Mata syakhsu ala ma'asha alaih. Manusia itu mati menurut kebiasaan masing-masing. Allah jadikan kita ahli zikir dan Allah selamatkan kita daripada segala macam hal yang melalaikan kaula panjenengan sedaya, dan Allah selamatkan kita daripada fitnahnya akhir zaman sehingga kita nanti di akhir hayat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga semoga yang hadir di malam hari ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat wal afiah, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya rezeki ingkang kathah, halal, banyak barakah, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah dekatkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita di dunia hingga nanti di akhirat birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. فرج المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Alhamdulillah majelis kita, majelis Asy-Syifa, mengadakan rutinan baru yang baru berjalan sekali di pekan lalu. Setiap bulan kita adakan sementara 2 kali pertemuan, yaitu rutinan membaca Burdah Al-Imam Al-Busiri. Terus Imam Busiri niku nggak ada salawat atau qasidah kartos maulid. Kita baca dan biasa kita juga dengar, yaitu yang diawali biasa dengan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi, termasuk ya Rabbi bil Mustafa, kemudian amin tadagurriji, itu syair-syair burdah. Nah, ini para hadirin, sementara ini kita adakan setiap bulan 2 kali di malam Kamis, malam Kamis yang lalu dan insya Allah malam Kamis besok, bertempat di Mabes Asy-Syifa. Dan burdah ini manfaatnya banyak. Burdah itu dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau itu dulu dalam keadaan lumpuh, asabahul falij. Falij niku lumpuh, boten saged napa niku bangun dari ranjangnya. Kemudian beliau bermimpi, di dalam mimpinya ketemu dengan Nabi, dan di dalam mimpi itu didoakan sama Nabi, diselimuti oleh Nabi Muhammad, bangun daripada tidurnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menulis yang kita baca saat itu. Yang kita baca itu syair burdah. Nah, jadi syair burdah ini para hadirin, di antara keutamaannya, jika kita istiqamah membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit. Baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Penyakit zahir niku penyakit ingkang saged dideteksi oleh medis, niku penyakit zahir. Oh, asam urat, diabetes, darah tinggi, nah niku penyakit zahir. Wonten malih penyakit batin, gangguan yang napa niku nggih ngapunten mboten enten mboten saged dideteksi oleh medis. Baru-baru ini wonten setunggal tamu niku teng griya nembe operasi, divonis oleh dokter kalau di perempuan, jadi beliau sama ayahnya sama keluarga datang cerita kalau divonis oleh dokter itu ada miomnya, miom jadi dalam yang sudah cukup besar sehingga harus dioperasi, sudah dibedah, ternyata nggak ada miomnya. Padahal di USG di scan gitu, itu ada. Akhirnya kita arahkan untuk ruqyah. Ini ada kemungkinan penyakitnya non medis. Dan itu nyata, sihir itu nyata. Nabi Muhammad itu bukan hanya dizalimi dengan zahir, bukan hanya dipukul, dilempar batu. Nabi Muhammad juga disihir. Nabi Muhammad juga pernah disihir. Makanya ada perlawanannya. Gimana perlawanannya? Yaitu dengan ruqyah bil Quran. Ruqyah dengan Al-Quran. Tapi nggih mboten kula sing ngeruqyah. Jadi ini cuma cerita aja. Jangan sampai kalau nanti ada yang datang ke rumah minta ruqyah saya nggak bisa ruqyah saya. Cuman saya kasih arahan ini loh, ada ustadz yang ruqyahnya sesuai dengan syariat gitu. Jadi bukan kok saya yang ruqyah, cuman saya kasih amalan. Ya, coba baca ini rutin. Nah, kalau ngeruqyah kalau mboten sakit. Nah, ini contoh penyakit non medis. Termasuk juga yang non medis, penyakit pusing gara-gara dompet kosong. Non medis, jenengan periksa yang iska mboten ketemu obat ini, nggih. Jangan periksa teng Bayangkara nggih mboten ketemu obat ini. Kalau kok mumet terus dok niki, seminggu terakhir kok mumet terus niki. Nah, kenapa Pak, ini normal semuanya? Anu dok, mungkin ini gara-gara dompet kula niki kosong. Nah, dokter nggih mboten saged paringi solusi niku. Nah, solusinya kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah dengan wasilah baca burdah. Monggo Bapak Ibu ingkang gadah wekdal longgar, kula aturi rawuh setiap malam Kamis sebulan 2 kali.
sebulan 2 kali, Rebu malam Kamis yang lalu sama Rebu malam Kamis yang besok ini. Nah, niku pasarannya kalau mboten apal niku. Ya. Rebu napa benjing niki, pokoknya Rebu yang lalu sama Rebu besok. Nah, makanya teng kalender jeneng ngali. Pasarannya Rebu malam Kamis napa niku kalau mboten apal. Sementara nanti insya Allah ke depan targetnya kalau gedung kita sudah di keramik sehingga kita nggak perlu repot-repot harus karpet, maka insya Allah targetnya dibuat setiap malam Kamis, insya Allah setiap malam Kamis. Tapi ini sementara karena belum dikeramik, ya, kondisi masih dalam proses, ya, para hadirin namun sakit merepotkan pejuang niku nggih beberapa waktu saja. Kalau terus-terusan nggih mesakne pejuange mangke kecapean. Tapi lek pun dikeramik kan mboten usah gelari ribet-ribet karpet. Gak usah digulung kata setengah masjid ngeten pun mboten usah digulung tiap hari kan enak. Nah, insyaallah mohon doa juga semoga Allah kirimkan solusi, Allah cukupi semua kebutuhan pembangunan gedung majelis dan juga pondok pesantren sehingga bisa kita pakai untuk bermajelis bersama dalam keadaan yang nyaman insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.